down, I know you got me, babe. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, ooh, never. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever young. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amrina Wanto di sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang mengenai teknik analisis data metode etnografi. Teknik analisis data dalam penelitian etnografi melibatkan beberapa langkah penting untuk memahami dan mendeskripsikan karakteristik budaya suatu kelompok. Nah, berikut adalah beberapa metode utama yang digunakan. Yang pertama adalah deskripsi, di mana deskripsi adalah langkah awal di mana peneliti menggambarkan secara rinci kelompok yang diteliti. Ini mencangkup pengamatan mendalam dan pencatatan detail sesuai situasi sosial yang ada. Yang kedua, analisis, di mana setelah deskripsi, peneliti melakukan analisis data untuk menemukan pola dan tema dari informasi yang telah dikumpulkan. Ini juga dapat dilakukan melalui berbagai macam metode seperti analisis domain dan analisis taksonomi. Dan analisis komponen, di mana analisis domain mengidentifikasi kategori atau domain tertentu dari data. Yang selanjutnya yaitu analisis taksonomi, di mana menyusun kategori-kategori tersebut dalam struktur hierarkis. Selanjutnya yaitu analisis komponen, di mana memperdalam pemahaman dengan mengidentifikasi kontras dalam data. Ketiga, interpretasi, di mana tahap terakhir adalah interpretasi, di mana peneliti memberikan makna pada data yang telah dianalisis, menarik kesimpulan dan mengembangkan teori berdasarkan temuan tersebut. Nah, yang keempat ada teknik pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data dalam etnografi meliputi beberapa metode yang pertama yaitu observasi partisipatif, selanjutnya wawancara mendalam, dan selanjutnya adalah mengumpulkan dokumen dan rekaman audio atau video. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, penelitian etnografi bertujuan untuk memberikan gambaran penyeluruh tentang fenomena budaya yang diteliti, serta memahami konteks sosial yang lebih luas. Nah, di sini apa perbedaan antara analisis tematik dan analisis taksonomi dalam etnografi? Nah, analisis tematik dan analisis taksonomi adalah dua teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian etnografi. Tetapi keduanya memiliki fokus dan tujuan yang berbeda, di mana analisis tematik bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi pola makna atau tema dalam data kualitatif. Selanjutnya juga dapat melibatkan pencarian hubungan di antara domain dan hubungan dengan keseluruhan yang dinyatakan ke dalam tema-tema sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya yaitu fokus utamanya adalah narasi deskriptif, di mana tentang konteks dan tema-tema kultural yang memengaruhi perilaku sosial individu. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis taksonomi, di mana bertujuan untuk menjabarkan domain-domain yang dipilih menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya. Selanjutnya juga dapat merupakan rincian dari domain kultural, di mana peneliti berupa memahami domain-domain tertentu sesuai fokus, masalah, atau sasaran penelitian.
Selanjutnya juga dapat melibatkan penguraian domain yang sudah ditetapkan menjadi fokus penelitian dan mencari setiap elemen yang serupa melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terfokus. Dapat juga menghasilkan taksonomi yang meringkas hubungan-hubungan antara satu hal di dalam suatu tema sehingga menghasilkan subset dari tema tertentu. Nah, singkatnya, analisis tematik berfokus pada identifikasi tema-tema seperti budaya yang relevan, dan sedangkan analisis taksonomi adalah berfokus pada pengelompokan dan pengkategorian data ke dalam struktur yang lebih rinci. Nah, analisis taksonomi dilakukan secara analisis domain untuk menjabarkan domain-domain yang telah diidentifikasi. Selanjutnya, apa saja manfaat menggunakan analisis taksonomi dalam penelitian etnografi? Nah, kita menggunakan analisis taksonomi dalam penelitian etnografi memiliki beberapa manfaat yang penting, di mana salah satunya yaitu pengorganisasian data, di mana analisis taksonomi membantu peneliti mengorganisasi data kualitatif dengan lebih sistematis. Juga dapat memungkinkan identifikasi hubungan antar elemen budaya yang lebih jelas dan struktur. Selanjutnya ada peningkatan pemahaman, di mana dengan menyusun data ke dalam kategori dan subkategori, peneliti dapat memahami kompleksitas budaya yang diteliti secara lebih mendalam. Nah, ini juga dapat membantu dalam menemukan pola dan tema yang mungkin tidak terlihat pada analisis yang lebih umum. Selanjutnya ada fokus pada domain tertentu, di mana analisis ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada domain tertentu dari budaya yang sedang diteliti, sehingga rinci mengenai aspek-aspek spesifik dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat tersebut. Selanjutnya ada mendukung pengembangan teori, di mana dengan menghasilkan taksonomi yang jelas, analisis ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori-teori baru dalam ilmu sosial, terutama yang berkaitan dengan interaksi sosial dan makna budaya. Selanjutnya ada memfasilitasi diskusi dan interpretasi, di mana hasil dari analisis taksonomi dapat memfasilitasi diskusi di antara peneliti dan informan, serta membantu dalam interpretasi makna dan simbol-simbol budaya yang ada. Nah, bagaimana cara agar kita dapat mengidentifikasi taksonomi dalam penelitian etnografi? Nah, untuk mengidentifikasi taksonomi dalam penelitian etnografi, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang dimana langkah pertama, pilih domain dan analisis. Tentukan domain spesifik yang ingin dianalisis yang merupakan kategori atau tema utama dari data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, yang kedua, identifikasi kerangka substitusi, di mana tentukan kerangka atau struktur yang tepat untuk analisis yang akan membantu dalam mengorganisasi data ke dalam kategori yang lebih kecil dan relevan. Yang ketiga yaitu cari subset di antara istilah. Nah, ini juga dapat diidentifikasi istilah-istilah yang termasuk dalam domain tersebut, cari hubungan di antara istilah tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu cari domain yang lebih besar, di mana temukan domain yang lebih inklusif dan dapat mencangkup subset-subset yang telah diidentifikasi sehingga membentuk pemahaman yang lebih luas tentang konteks budaya. Yang kelima yaitu buat taksonomi sementara. Nah, susun taksonomi sementara berdasarkan hasil analisis awal yang mencangkup kategori dan subkategori dari istilah-istilah yang telah diidentifikasi. Keenam, wawancara terfokus, di mana lakukan wawancara terfokus untuk memverifikasi dan memperdalam analisis taksonomi yang telah dibuat.
memastikan bahwa kategori tersebut telah relevan dan akurat. Ketujuh, bangun taksonomi secara lengkap, di mana setelah mendapatkan umpan balik dari wawancara, perbaiki dan lengkapi taksonomi untuk mencerminkan struktur yang lebih akurat dari data kualitatif yang telah dikumpulkan. Nah, selanjutnya apa langkah pertama yang dapat kita lakukan dalam melakukan analisis taksonomi? Nah, langkah pertama dalam melakukan analisis taksonomi adalah pemilihan salah satu domain untuk dianalisis. Nah, pada tahap ini peneliti harus dapat menentukan kategori atau tema spesifik dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya melalui analisis domain. Pemilihan domain ini penting karena akan menjadi fokus utama dalam proses analisis taksonomi selanjutnya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara memilih domain yang tepat untuk analisis taksonomi. Nah, untuk memilih domain yang tepat analisis taksonomi, pertimbangkan langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama atau satu yaitu identifikasi domain yang ada. Nah, mulailah dengan mengidentifikasi domain-domain yang muncul dari analisis domain awal. Selanjutnya, analisis domain adalah upaya untuk memperoleh gambaran umum tentang data guna menjawab fokus penelitian. Kedua, fokus pada masalah atau sasaran penelitian. Nah, pilih domain yang sesuai dengan fokus masalah atau sasaran penelitian Anda. Domain yang dipilih harus relevan dengan pertanyaan penelitian dan tujuan studi Anda. Yang ketiga, perhatikan hubungan semantik, di mana gunakan hubungan semantik sebagai panduan untuk memilih domain yang dianalisis lebih lanjut. Hubungan semantik meliputi jenis ruang, sebab dan akibat, rasional, lokasi untuk melakukan sesuatu, cara mencapai tujuan, fungsi, urutan, dan atribusi. Keempat, pertimbangkan ke dalam informasi, pilih domain yang memungkinkan Anda untuk menggali informasi lebih rinci dan mendalam. Analisis taksonomi bertujuan untuk memahami domain secara mendalam dan membagikan menjadi subdomain dan lebih spesifik. Yang kelima, pilih domain yang memberi perhatian, di mana di antara domain yang digunakan untuk pengamatan terfokus, pilih domain yang diberi perhatian selama melakukan pengamatan. Selanjutnya, bagaimana cara menyiapkan lembar analisis domain? Nah, untuk menyiapkan lembar analisis domain, ikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama yaitu pilih hubungan semantik. Yang kedua, siapkan lembar kerja. Yang ketiga, pilih sampel catatan lapangan. Yang keempat, cari istilah acuan dan istilah bagian. Yang kelima, ulangi pencarian. Yang keenam, buat daftar domain. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, dapat juga menyiapkan lembar analisis domain yang efektif untuk memulai analisis data etnografi Anda. Nah, selanjutnya yaitu apa peran hubungan semantik dan analisis domain. Nah, hubungan semantik dan memainkan peran penting dalam analisis domain karena membantu mengidentifikasi dan memahami kategori budaya domain dalam data kualitatif. Berikut ini adalah beberapa peran utama hubungan semantik dalam analisis domain. Nah, menemukan domain. Hubungan semantik membantu peneliti menemukan domain yang sedang diteliti dengan menganalisis hubungan antar konsep dalam data. Selanjutnya, mengidentifikasi hubungan antar istilah. Hubungan semantik membantu dalam mengidentifikasi bagaimana berbagai istilah atau konsep terkait satu sama lain dalam satu domain. Selanjutnya, memahami struktur kognitif.
Nah, dengan menganalisis hubungan semantik, peneliti dapat memahami bagaimana orang mengatur pengetahuan mereka tentang dunia di sekitar mereka. Mengklasifikasi informasi, di mana hubungan semantik membantu dalam mengklasifikasikan informasi ke dalam kategori yang berbeda berdasarkan hubungan logis atau makna. Selanjutnya, kerangka analisis. Hubungan semantik menyediakan kerangka kerja untuk analisis data, membantu peneliti untuk tetap fokus pada hubungan yang relevan dan signifikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.